Halo, selamat datang di channel YouTube Bang Deddy 94. Kali ini Bang Deddy akan membahas tentang kenapa tidak bisa isi pulsa. Ini mungkin untuk KWH yang prabayar, teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin, teman-teman, yang langsung saja ya, yang mungkin bisa kita bahas ya. Kenapa tidak bisa isi pulsa? Yang pertama itu, teman-teman, ada tulisan KWH terperiksa ya. Coba eh, sebelum sebelum teman-teman bingung ya, coba dicek terlebih dahulu KWH periksa. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi di layar LCD-nya itu ada tulisan periksa dan gambar tangan biasanya. Nah, itu biasanya tidak bisa isi pulsa, teman-teman. Kenapa? Penyebab KWH periksa itu ada bermacam-macam, teman-teman. Mungkin salah satu tegangan, eh, ada ke, mungkin salah satunya ada konslet listrik ya, atau mungkin KWH ada instalasinya yang bocor, teman-teman. Atau mungkin ada instalasinya yang bermasalah biasanya. Kenapa dia jadi KWH periksa? Nah, jadi untuk yang poin kedua, teman-teman, itu biasanya salah input, teman-teman ya. Nah, salah input ini ada beberapa macam, teman-teman. Biasanya untuk merek KWH tertentu ya, seperti KWH mereknya e-tron. Nah, seperti ini teman-teman, merek e-tron. Kalau teman-teman KWH e-tron ini, kita harus sedikit cepat untuk mengisi KWH, mengisi tokennya ya, yang 20 digit itu. Karena kalau tidak cepat, dia akan menghilang. Nah, kalau akan menghilang, caranya kita bisa klik 2 kali, atau mungkin agak. Nah, kalau untuk mungkin yang sudah berusia ya, mungkin agak lambat untuk mengetiknya. Nah, saya sarankan itu ada yang mendikte ya. Jadi ada yang mendikte nomor token tersebut, ada yang mencet, jadi lebih cepat. Tapi mungkin kalau teman-teman cekatan, bisa langsung cepat. Tapi untuk selain KWH e-tron, aman saja sih. Nah, yang kedua, itu biasanya salah input dalam artian kalau misalnya kita beli pulsa di desa ya, terutama. Kalau di desa kan biasanya konter-konter kecil yang mungkin baru mau belajar buka konter, itu biasanya belum punya eh, print ya, print kecil atau mungkin print besar dia belum punya, jadi biasanya dicatat manual. Nah, itu biasanya sering salah tulis karena terburu-buru atau mungkin karena kecapean bisa jadi. Itu bisa dicek ulang ke konternya atau mungkin bisa kita cek lewat aplikasi PLN Mobile, teman-teman. Cara ngeceknya gampang, teman-teman, tinggal masukkan ID pelanggan, nanti ada tulisan token terakhir. Nah, jadi selama kita membeli token dalam 12 bulan terakhir itu bisa tercatat di situ, teman-teman. Dan itu tidak akan salah. Nah, kalau misalnya pas dicoba yang dua tadi tidak tertera ya. Nah, ada lagi, teman-teman, ini yang ketiga. Yang ketiga ini lagi proses update ya. Jadi setiap KWH prabayar itu ada update-nya, teman-teman. Nah, kalau misalnya KWH update ini biasanya tidak ada tulisan periksa. Dan setiap kita isi pulsa ada tulisannya gagal. Nah, ini kalau cara yang ketiga ini, teman-teman harus laporan dari aplikasi PLN Mobile atau bisa menghubungi petugas terdekat. Nah, kalau untuk update sistem ini, karena dia harus dimasukkan kode tertentu untuk men-setting ulang KWH-nya. Nah, kalau yang keempat, teman-teman, ini ada namanya limit KWH ya. Apalagi untuk KWH prabayar yang 450 atau 2 ampere, itu ada batas pembelian isi pulsanya, teman-teman. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan, pelanggan tersebut sudah beli pulsa 50.000, beli lagi 50.000, dan dia mau beli 50.000 lagi tidak bisa. Karena batas KWH untuk 450 volt itu atau 2 ampere itu cuma 120.000 pembeliannya, teman-teman. Lebih dari 120.000 itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman dirasa udah lebih dari 120.000 dan tidak bisa isi pulsa, disarankan untuk naik daya, teman-teman. Untuk proses naik daya, cara-caranya nanti saya akan upload di video setelah ini mungkin ya. Nah, sebelumnya mohon maaf, teman-teman, kalau mungkin videonya kurang bagus, karena tujuannya untuk mengedukasi teman-teman ya, biar nggak bingung. Mungkin teman-teman yang masih belum paham, mohon maaf kalau jelek, namanya juga video pertama. Nah, jadi kalau untuk yang 900 volt ya, atau mungkin 4 ampere, itu batas pengisian pulsanya sampai 800.000. Ini mungkin yang umum aja ya, yang sering terjadi. Kalau mungkin udah 1.200 atau mungkin 2.200 itu pengisian pulsanya banyak, teman-teman, jadi nggak perlu kita bahas ya. Jadi ini yang sering terjadi di lapangan. Jadi pastikan dulu, teman-teman, KWH teman-teman itu berapa ampere ya, atau berapa volt. Cara memastikannya gampang kok, biasanya ada tulisan di NCB-nya. Itu ada C2, C4. Kalau C2 berarti 2 ampere, itu 450. Kalau C4 berarti 900 volt. Mohon maaf, teman-teman ya kalau ada salah bicara.
Video pertama masih bingung teman-teman. Bantu supportnya teman-teman di subscribe ya, biar tambah semangat dalam membuat video. Nah, jadi kalau untuk naik daya bermacam-macam ya, bisa naik daya dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, bahkan langsung ke 10 ampere ke 6 ampere, ke 220 atau 1200 bisa. Tapi kalau untuk mau murah, nah Bang Deddy ada caranya teman-teman. Karena setiap tahun PLN itu ada promo untuk naik daya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mencapai batas tertentu, itu bisa memanfaatkan promo tersebut teman-teman. Nah, biasanya yang pasti nih ya, yang pasti ada promo biasanya di bulan Agustus atau Lebaran. Hari-hari besar itu biasanya ada promo untuk naik dayanya. Jadi yang biasanya kita naik daya itu 1 juta lebih ya, kalau untuk ke daya 2200 ya, itu cuman nggak nyampe 500.000 biasanya. Tapi nominalnya biasanya bermacam-macam tiap tahunnya. Nah, yang terakhir ini teman-teman, mungkin KWH teman-teman pernah kena PDWTL ya. Nah, kalau pernah kena PDWTL biasanya itu tagihannya bisa kita bayar langsung, bisa juga kita cicil. Nah, yang untuk cicil ini biasanya kalau misalnya kita belum membayar cicilan eh, tunggakan ya, apa sih istilahnya? Cicilan P2TL tadi, kita kena P2TL, itu tidak bisa ngisi pulsa teman-teman, harus dibayar dulu non taglistnya. Nah, caranya teman-teman bisa menghubungi eh, petugas terdekat itu atau ke PLN Mobil juga bisa. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Biasanya dari KWH Prabayar mau ke dari KWH Pasca Bayar kita bermigrasi ke Prabayar ya. Nah, bahasa simpelnya gini, dari teman-teman bayar biasanya per bulan, itu teman-teman mau migrasi ke Ampere eh, Prabayar ya, atau Ampere Pulsa bahasa mudahnya ya. Jadi dari Ampere per bulan ke Ampere Pulsa, biasanya itu mungkin sebulan lebih bisa dipakai, seterusnya tidak bisa beli pulsa. Itu harus bayar non tagih juga teman-teman ya. Ya, karena mungkin kalau KWH Prabayar itu kan biasanya kalau habis migrasi itu selalu ada non taglistnya, itu nominalnya macam-macam ya teman-teman. Itu dibayarkan dulu, kalau sudah dibayarkan nanti akan bisa langsung uh, tokennya terisi. Nah, itu aja mungkin teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya ya. Nah, ini alasan kenapa saya membuat video ini teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan di kolom komentar ya. Bukan kolom komentar, banyak di WA ya. Kebetulan saya juga petugas di lapangan ya. Jadi sekalian saja saya buat video, mungkin biar teredukasi buat teman-teman yang sudah menonton ini. Bisa di-share juga, boleh kok. Boleh di-share ke teman-teman Anda yang mungkin belum paham mengenai kelistrikan ya. Dan ini yang terakhir saya kasih tahu teman-teman, jangan pernah di otak-atik KWH-nya kalau teman-teman tidak paham ya. Karena berbahaya teman-teman. Karena listrik itu bukan mainan ya. Kecuali Anda orang yang paham, ataupun pengen belajar, mungkin baca-baca dulu, atau mungkin nonton video untuk, kalau disarankan jangan deh. Kalau memang untuk belajar, biasanya di sekolah kan diajarkan, atau mungkin jangan coba-coba lah teman-teman ya, kalau misalnya belum paham. Karena nanti akan berbahaya sekali teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman, kalau masih bingung dengan video saya, teman-teman bisa langsung aja buat pengaduan di aplikasi PLN Mobile, atau mungkin ke petugas terdekat ya teman-teman. Karena di setiap daerah biasanya ada posko pembantu ya, atau pustu ya. Itu bisa, atau mungkin tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan cara pengaduannya. Nah, mungkin uh, pustunya jauh atau nomor petugasnya tidak punya, teman-teman bisa melapor lewat aplikasi PLN Mobile. Nanti saya akan buat tutorialnya. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah capek-capek menonton video saya, yang mungkin isinya nggak seberapa, tapi ngocehnya banyak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, biar tidak ketinggalan informasi mengenai kelistrikan dari Bang Deddy. Terima kasih.